Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Liar Petualang. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Oke, yang pertama dan utama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya ya. Sehingga kita semuanya dapat hadir dan bertemu dengan Liar Petualang. Mari kita ucapkan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, sahabat horor dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya maupun dunia gaib. Saya sekarang sudah berada di sebuah lokasi ya teman-teman. Lokasi ini adalah sebuah terminal angkudes ya teman-teman ya. Terminal angkutan desa ya, kalau zaman dahulu macam kol ya, macam apa namanya, mobil-mobil kecil yang jurusannya ke desa-desa di pelosok-pelosok gitu ya. Ini adanya di pelosok, dan terminal ini terbengkalai teman-teman. Nampak di depan Anda ini banyak rumput-rumputan ya teman-teman, Anda bisa lihat nih. Dan ini lumayan ya, sebetulnya bangunannya sudah bagus, tetapi karena jarang digunakan, bahkan ini sudah nyaris tidak pernah digunakan teman-teman, sehingga seperti ini teman-teman. Dan konon katanya di sini pernah ada satu kejadian yang mengakibatkan tempat ini terbengkalai teman-teman. Dan memang kebetulan yang namanya terminal apa namanya angkudes atau angkutan desa ya, mobil-mobil kecil yang gunanya mengangkut kendaraan umum lah ya, kendaraan umum, mobil-mobil kecil, tidak jauh dari perumahan warga. Ini jarak 500 meter sudah penduduk. Ini letaknya agak di atas ya teman-teman. Jadi di ujung sana ada sebuah desa, di ujung sana ada desa ya. Nah ini seringnya dilewati oleh angkutan desa ya. Kalau penduduk yang datang dari gang-gang kecil itu datangnya ke sini, terus di sini ada mobil untuk mengangkut mereka ke pasar membawa hasil bumi. Tetapi beberapa tahun sudah terbengkalai macam ini teman-teman. Mungkin sudah ada 6-7 tahun ya, lebih bahkan ini. Nah, jarang-jarang di ini ya teman-teman. Oke, sebelum saya bercerita histori tentang tempat ini, kejadian apa yang pernah terjadi di sini dan sehingga menyebabkan hal ini terbengkalai macam ini, saya ingin ya mencari tempat untuk mendirikan tenda ataupun ngaso ya teman-teman. Ini semua rumput-rumput semua teman-teman. Oke, kita mencari tempat dulu untuk mendirikan tendanya teman-teman ya. Teman, ini adalah sebuah jalannya masuk ya, dan keluar masuk. Dan di ujung sana juga ada jalan teman-teman. Nah, ujung sana ada jalan tuh. Nah, inilah tempatnya teman-teman. Ini cukup luas ya, cukup lumayan luas di sini. Tapi karena lama tidak dipergunakan sehingga ya paling orang-orang yang ngerumput, mencari rumput dan apa-apa ya. Ini motor sementara saya tinggal di sini dulu, saya mencari tempat untuk mendirikan tenda ataupun untuk ngaso ya teman-teman. Pohon-pohon besar di sini banyak dan nampaknya dulu pernah ramai ya, karena ini ada pohon-pohon apa namanya ini namanya lah, untuk hiasan ya. Pohon-pohon taman ya. Di sana ada WC kah apa itu sebelah sana. Oke teman-teman, kita akan coba cek dulu ya sebelum kita, mana nih jalannya masuk ini, lewat sini aja, udah nggak ada jalannya masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, rumputnya pada kering semua teman-teman. Nah, seperti ini. Sebetulnya sih masih bagus banget ini ya, bangunannya belum lama, bahkan ada listriknya juga kan, tapi kenapa nggak nyala ini.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan juga ya semua beton semua bangunannya kayak gini teman-teman ya. Tapi ternyata ya jadiannya seperti ini karena lama tidak digunakan. Oke, kayaknya tempatnya bersih nih ya. Oh, ada orang yang ini ya mengumpulkan bahan-bahan kayu bakar ya, bahan-bahan untuk memasak ya. Itu motor kita ada di sana dan udah bikin tenda di sini aja ya teman-teman ya, yang dekat. Nanti baru kita cerita tentang histori tempat ini teman-teman. Oke, kita ambil tendanya dulu. Letaknya di pegunungan jadi ya lumayan naik teman-teman. Oke, saya ambil tenda dulu teman-teman. Jangan guys, bawa engkrek ini karena kan engkrek ini atau keranjang ini saya buat untuk membawa peralatan ya teman-teman. Jadi kalau nggak bawa keranjang seperti ini repot jalannya ya. Lain kalau dengan jalan kaki saya langsung masukkan tas semua peralatan, terus tenda juga saya taruh di tas gitu. Oke, kita cari tempat dulu. Perasaanku aja apa ya, kayak macam kedengar suara mak klotek gitu loh. Tapi memang karena banyak ini ya pepohonan, mungkin ranting yang patah itu di atas jatuh ke sana mungkin ya, kayak mak klotek itu.
teman-teman, udaranya cukup dingin ya. Untung saya membawa sarung, lupa membawa jaket teman-teman. Dan kali ini saya tidak masak nasi ataupun sayur atau apa ya, jadi saya masak pisang 2 nih teman-teman ya. Saya buat kolak ya, biar nanti campur dengan susu coklat ya teman-teman. Terus saya juga membawa ini namanya geblek ataupun cireng ya. Cireng itu dari tepung ketela ya, terus dibikin sedemikian rupa, terus dibulat-bulat kecil-kecil macam ini teman-teman. Jadi nanti kita goreng untuk makan. Oke, nantikan masakan saya. Dan kalau teman-teman pengen tahu, ini namanya geblek ya. Oke teman-teman, sembari menunggu masakannya matang, saya akan bercerita tentang tempat ini teman-teman ya. Jadi tempat ini adalah sebuah terminal angkutan desa teman-teman ya. Dulunya ramai waktu itu, pas waktu ramai-ramainya angkutan desa dan banyak orang pergi ke pasar, dan ya yang jelas di sini tuh pusatnya orang lah untuk di desa sini teman-teman, dan desa sebelah itu kan, nah di pucuk bukit teman-teman. Jadi pada waktu itu ada suatu kejadian bahwa di sana, di ujung sana ada sebuah WC teman-teman ya. Jadi ada orang yang hamil tua datang ke sini karena sudah merasa ya macam mau melahirkan atau apa itu ya, melilit-lilit keluar masuk WC di situ sambil menunggu angkutan datang untuk pergi ke dokter, ke kota ya. Dokter itu adanya di kota teman-teman biasanya di waktu zaman dahulu itu. Jadi karena keluar masuk WC, akhirnya apa? Akhirnya pun dia itu melahirkan di WC situ teman-teman. Tapi karena pendarahan, anaknya bisa tertolong, tetapi ibunya meninggal dunia karena pendarahan hebat. Anaknya tertolong oleh pedagang-pedagang yang ada di sini, dibawa ke di lap-lap dan lain-lain lah ya. Akhirnya pun tertolong, masih hidup. Terus ibunya kebetulan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, meninggal dunia karena yaitu pengaruh pendarahan itu, karena sudah setengah jam lebih tidak ada angkot. Nah itu akhirnya pun kejadian seperti ini. Nah semenjak kejadian itu teman-teman, kata warga sini bahwa sering kedengar suara ibu yang menangis, suara ibu-ibu yang menangis keliling di sini, keliling terminal sini. Maka warga sekitar sini dekat-dekat dengan tempat ini sering mendengar itu, bukan hanya 1-2 orang teman-teman. Nah semenjak itu tempat ini menjadi ya boleh dikatakan angker lah, wingit lah gitu ya. Nah akhirnya pun terbengkelai. Nah tapi terbengkelai ini juga karena kemajuan zaman. Artinya apa? Karena sekarang sudah banyak mobil, banyak orang punya motor gitu kan, akhirnya ini terminal angkutan ini akhirnya pun terbengkelai. Dan lebih memilukan lagi yaitu ada kejadian ibu-ibu yang melahirkan di sini. Dan akhirnya orang-orang yang sering datang ke sini itu kan sering melihat ya sore hari, petang hari, ataupun bahkan malam hari. Orang yang lewat sini lalu lalang sini sering melihat itu, sering terdengar orang menangis gitu kan, mencari anaknya atau gimana gitulah ya, seolah-olah seperti itu. Nah akhirnya ya itu komplit sudah ini menjadi terbengkelai. Saya cerita aja merinding teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ya, mari kita doakan teman-teman. Saya nggak tahu namanya ibu yang meninggal di sini kata melahirkan itu, saya nggak tahu namanya, tetapi mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya udah matang teman-teman. Model pisangnya memang keras seperti ini teman-teman ya. Jadi kita makan ini nanti. Tentunya ditunggu dingin. Nah, sembari menunggu dingin ini kita masak. Ada suara anjing di kejauhan teman-teman.
kita masak ini ya teman-teman. Ini namanya cireng. Bentar, saya geser dulu kameranya teman-teman. Ini namanya cireng ya, ataupun kalau kita orang bilang geblek. Bentar, saya kasih tunjuk teman-teman ya, teman-teman supaya tahu lah. Kalau orang Jawa biasanya sudah paham ini. Ini beli mentahnya. Kalau bikin ini dari saripati ketela teman-teman. Nah, wujudnya seperti ini. Kita tinggal goreng. Ini sudah dikasih bumbu, sudah komplit ya, tinggal goreng. Bisa dengan dimakan dengan kecap ataupun saus, ataupun lebih enak lagi dengan sambal kacang ya, atau sambal apa namanya, sambal kacang lah, saya bilang sambal kacang tanah itu loh yang di sambal. Kita masak dulu teman-teman, kita goreng dulu teman-teman. Ini malah, nah ini wujudnya seperti ini teman-teman, digandeng 3 kluwung atau 3 bulatan seperti ini. Ini sudah wujudnya seperti ini, tinggal goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masakan seperti ini teman-teman kayak masakan zaman dulu ya. Orang-orang dulu itu seneng. Kalau zaman sekarang sih kue mueh ya, orang-orang pada senang kue mueh. Tapi kalau orang zaman dulu senangnya ini kan dari tepung ketela teman-teman, pati singkong, saripati singkong yang dibuat seperti ini. Apa ya? Apa ya? Kayak kedengar mak bedak itu di sana tadi teman-teman ya. Saya nggak tahu suara apa. Dan ada suara kayak orang nangis. Subhanallah. Tuh, iki pas masak bareng nih. Sipat habis. Saya matiin aja tuh. Mateng lagi ya. Benar teman-teman ya. Tadi terdengar mak geludak di sana. Terus kedengar kayak orang nangis. Subhanallah. Karena memang kejadiannya itu di sana teman-teman. Pas waktu kejadian ibu-ibu melahirkan itu. Udah biarlah. Yang penting saya kesini tidak mengganggu. Dan juga saya bahkan sudah membacakan
surat Al-Fatihah ya untuk almarhumah. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Dan saya kesini bukan untuk mengganggu atau untuk menantang, saya tidak ya. Tapi hanya ingin menguji nyali saya. Subhanallah. Udahlah, kita makan aja teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini saya nggak masak semua teman-teman, takutnya nggak habis. Masukkan dalam aja. Maaf teman-teman ya, tadi terganggu karena tadi saya mendengar suara Mak Dieng itu di sana. Entah itu apa namanya, kelapa yang jatuh ataupun ranting yang jatuh di ujung sana, saya kurang tahu. Tetapi selepas itu saya mendengar kayak macam suara tangisan ibu-ibu ya teman-teman. Ada suara tangisan. Makanya saya tadi pergi ke sana. Yang jelas saya kesini bukan untuk mengganggu ataupun untuk apa. Ini pun nanti akan saya bersihkan, bukan saya membuat kotor ataupun apa. Sekiranya saya disangka mengganggu ya mohon maaf, karena saya hanya ingin mencoba adrenalin saya, mencoba keberanian saya supaya saya itu menjadi seorang pemberani, bukan orang penakut gitu ya. Ini kolaknya sudah dingin teman-teman. Kita makan bareng-bareng teman-teman ya. Ayo teman-teman yang belum makan, belum minum. Yang kalau kolak itu gabungan antara makanan dan minuman dijadikan satu ya teman-teman. Ini saya kebetulan cuma membawa pisang aja. Biasanya saya membawa ketela rambat. Tapi ini sudah habis ketela rambatnya, saya cuma bawa pisang saja. Terus tadi saya sudah goreng ini ya teman-teman. Ini adalah cireng. Kalau orang Jawa bilang ya geblek. Yuk teman-teman, kita makan bareng, minum bareng bersama Liar Petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Manis-manis gimana teman-teman? Karena saya tidak memakai gula, saya cuma memakai susu saset. Memakai susu saset supaya manisnya itu manis susu, bukan manis gula. Kedengar gak teman-teman? Kedengar gak? Sumber suaranya kayak di ujung sana. Kadang-kadang di sana. Kadang-kadang di WC teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi enak mangan ini teman-teman.
Sekarang kita coba ini teman-teman ya, abaikan saja tuh, mudah-mudahan nggak deketin ya. Ini adalah cireng yang tadi kita goreng, geblek. Ini wujudnya selepas digoreng teman-teman. Jadi ada rasa kelapanya, ada rasa gurih-gurihnya. Ini bawang kali ya, bawang sama garam, bawang putih yang dipakai untuk bumbu, dan juga ada rasa kelapanya, mungkin dikasih sedikit kelapa ya, parutan kelapa itu. Kita habiskan semua teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suarek teman-teman. Benah-benah dulu baru kita istirahat. Seperti biasa teman-teman, selepas makan layah-layah di tenda sana, di dalam tenda. Tapi kebetulan ini kok zipnya ini rusak teman-teman, tapi ini nggak bisa ditutup. Sletingnya yang bisa ditutup hanya yang dalam aja. Ini pun sudah lubang, tapi lumayan bisa untuk menjaga dari gigitan nyamuk. Udara yang dingin bisa melindungi itu, walaupun mungkin atas sudah atap seperti itu, tapi kan kita terjaga dari angin yang bertiup dingin dan juga gigitan nyamuk. Kita pakai tenda aja. Oke teman-teman, saya akan pasang 2 kamera seperti biasanya. Saya akan taruh agak tersembunyi, yang ini agak jauhan dikit. Nah, nanti kalau ada orang yang lewat nggak melihat api saya. Yang satu saya taruh dalam kah nanti, atau di dekat sini aja. Oke teman-teman semuanya, saya taruh kamera di sana satu. Terus saya juga akan pasang kameranya di dalam ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Saya lupa membawa tripod, kalau bisa nanti saya setel di dalam. Kalau bisa, karena nggak bawa tripod teman-teman, bawa HP 2 tapi nggak bawa tripod ya. Oke, istirahat dulu sebelum kita explore nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rusak ini teman-teman.
ada suara. Kodiak itu kan. Benar saya mendengar suara, tetapi kok nggak ada apa-apa. Apa mungkinkah saya mimpi? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebentar. Ini lampunya agak problem. Terang nggak nih? Oke, teman-teman. Kita lanjutkan explore saja. Saya nggak bisa tidur, teman-teman. Subhanallah. Kaget ya. Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini HP-nya ambil dulu aja. Aduh, sampai kontolnya. Oke, saya akan eksplor ke sana dulu, teman-teman ya. Tapi tentunya kita memakai sepatu dulu supaya tidak terkena duri ataupun apa-apa. Supaya saya tadi terdengar suara di ujung sana nampaknya. Subhanallah. Oke, kita ini dulu aja, memakai sepatu dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman, jadi sewaktu saya tidur tadi itu saya kayak merasa apa namanya, kayak ada suara di sana, ada gludak, mungkin kelapa jatuh atau apa, kurang tahu saya, karena di sana nanti kita tengok lah ya, kita cari apa itu. Dan saya akan kasih tunjuk pada teman-teman bahwa seputaran tempat ini, nah di sini digunakan oleh warga untuk apa, naruh kayu dan juga ranting-ranting kering ya, karena sudah tidak digunakan lagi, makanya digunakan oleh warga sekitar sini untuk menyimpan ini. Itu teman-teman. Sebetulnya bangunannya sangat kokoh ya, karena cor. Cuman atapnya memang dibuat dari asbes, terbuat dari asbes, ini cor semua, ini bagus sudah. Kayunya juga kayu yang bagus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi rasa merindingnya itu berasa banget teman-teman, apalagi ini di pegunungan, angin sepoi-sepoi ini membuat dingin dan membuat apa namanya, terasa seremnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman untuk sekeliling dulu teman-teman ya. Ini rumputnya tinggi-tinggi banget teman-teman. Subhanallah. Nah ini selebar ini lapangannya teman-teman. Nah, subhanallah. Subhanallah. Nah, ini motor kita teman-teman. Ini jalannya turunan ya teman-teman. Jalannya turunan. Subhanallah. Ada suara apa teman-teman? Kayak macam ada suara tadi. Subhanallah. Kita akan menuju ke lokasi sana teman-teman ya. Di daerah situ kan ada WC ataupun toilet ya. Subhanallah. Ada suara apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar nggak teman-teman suara apa? Di sana. Siapa? Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kedengar sekali, jelas sekali ya. Teman-teman bisa dengar nggak? Subhanallah.
apa ini, WC atau apa ya? Tapi masa WC kok dua? Oh tadi mungkin kelapa jatuh itu teman-teman, kerodak dari atas sana mungkin ya. Subhanallah. Nah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya belum sempat dicat juga ya teman-teman, masih asli nih. Ini cukup lumayan bagus bangunannya, tapi kalau menjadi terbengkelai seperti ini ya alangkah kasihannya. Listrik yang ada dia nggak dialiri nih, rumputnya udah tinggi-tinggi. Bau apa nih? Bau apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak macam bau amis-amis gimana itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. WC sebetulnya masih baru. Allahu Akbar. Bau amis banget. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bau amis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betah teman-teman. Baunya amis banget di situ. Di situ bau amis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa ya kok bau amis banget di situ? Ataukah itu dampak daripada nggak dicuci apa WC-nya atau apa ya? Tapi kayaknya nggak kotor WC-nya. Tapi kok baunya amis banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba ini listriknya hidup nggak sih? Nggak hidup listriknya. Listriknya orang urip iki. Ini lampunya tapi mati ya, udah. Ada kabel-kabelnya tapi mati. Subhanallah. Mampu puyuh. Amis banget rasanya teman-teman kalau kita dekat WC sana. Tadi waktu saya di sana itu ya, baunya masih nggak menyengat. Waktu di pintu WC itu ngambune tobat. Bau banget. Oke teman-teman, kita kembali aja ke tenda ya. Kayak tadi ada suara. Subhanallah, kedengar lagi. Allahu Akbar. Sopo ya? Kedengar nggak teman-teman? Allahu Akbar. Subhanallah. Oke. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Oke teman-teman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di tempat ini memang sering kedengar seperti itu teman-teman ya. Ada suara tangisan dan juga kelebatan bayangan putih. Dan juga konon katanya malah itu yang sering muncul itu kalau selesai sholat maghrib ya, menjelang maghrib sampai sholat isya gitu, sering sekali itu suara-suara itu ada ya teman-teman. Dan saya sudah membuktikan di sini bahwa di sini memang rasa-rasanya seperti ini, berinting-berinting gimana gitu teman-teman. Dan cukup lumayan dirasakan apanya, berinting-berintingnya ini teman-teman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. La haula wala quwata illa billah. Mungkin cukup sekian dari Lehar Petualang. Yang jelas yang namanya ibu hamil itu perlu perhatian khusus ya. Untuk para suami yang mempunyai istri yang sedang hamil tua, mohon diperhatikan kesehatannya dan juga tentunya
persalinannya itu kayak apa, dan juga mudah-mudahan setiap bulan bisa dikontrol ya, bisa dicek kesehatannya ke puskesmas atau kemana aja ya, yang penting bisa terkondisikan kesehatannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya itu dari Liar Petualang sebagai pesan buat kita semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi itibar bagi kita. Subhanallah, alhamdulillah. Di sana krotak terus teman-teman, saya nggak tahu suara apa itu. Tadi waktu saya ke sana itu nggak ada apa-apa, hanya ada suara, ada bau, suara kelapa jatuh, dan cuman bau yang begitu menyengat ya teman, bau amis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekian dari Liar Petualang, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.